Ya, kita mulai ya diskusi pada hari ini. Eh, untuk tema pembahasan ya pada minggu ini itu adalah eh, mengenai analisis korelasi linier ya. Jadi sebetulnya ada dua macam ya yang eh, hampir mirip ya dengan korelasi ya. Yang satunya itu adalah regresi. Jadi ada korelasi, ada regresi. Ini memang biasanya di dalam pembahasan statistika itu biasanya disatukan ya analisis korelasi dan regresi. Tapi kita akan coba membahasnya satu per satu ya. Korelasi itu kalau secara bahasa adalah hubungan ya. Jadi korelasi itu kalau diartikan secara langsung itu adalah hubungan. Ya, jadi lebih menitik beratkan kepada kita mengukur keeratan hubungan antar variabel-variabel gitu ya. Nah, nanti kalau regresi ini lebih ke estimasi ya, estimasi atau apa namanya perencanaan ya, perencanaan atau ya estimasi ya. Kemudian ini maaf ya, saya lagi ada kurang ini. Jadi tadi ya, jadi kalau korelasi itu mengukur keeratan hubungan ya. Oke. Kemudian analisis korelasi itu digunakan untuk mengukur keeratan atau kekuatan ya hubungan melalui sebuah bilangan atau yang disebut sebagai koefisien korelasi ya. Jadi koefisien korelasi ini menggambarkan keeratan ya, menggambarkan keeratan hubungannya. Ya, jadi keeratan hubungan antar variabel itu dimunculkan dalam suatu skala yang disebut sebagai koefisien korelasi. Ini disimbolkan dengan R ya. Disimbolkan dengan R. Ya, misalkan kita akan melihat ya hubungan antara X dengan Y gitu ya, variabel X dengan Y. Nah, ini kan ada dua variabel ya minimal ya. Ini disebut sebagai variabel independen ya. Ini disebut sebagai variabel dependent ya. Jadi ini itu terikat ya atau tidak bisa berdiri sendiri. Ini muncul ketika ada ini gitu ya. Nah, nanti kalau di dalam datanya itu biasanya datanya akan berpasangan. Jadi tidak berdiri sendiri ya. Jadi datanya itu akan berpasang-pasangan. Misalkan apa? Ini variabel X itu misalkan adalah biaya promosi gitu ya, katakanlah begitu. Kemudian Y ini adalah hasil penjualan. Nah, kita pengen menganalisa ya apakah ada hubungan antara biaya promosi dengan apa namanya hasil penjualan gitu ya. Hubungan ini bisa berarti mempengaruhi ya. Artinya apakah variabel X ini, kondisi variabel X itu mempengaruhi kondisi variabel Y gitu, ya. Atau saling bebas. Nah, berarti kalau saling bebas tidak ada hubungan ya. Ya. Kalau dalam teori himpunan mungkin terpisah ya. Bilangannya bulatannya itu terpisah. Ini berarti tidak ada hubungannya, saling bebas. Ya. Tapi kalau X ini mempengaruhi Y, nah ini berarti ada hubungan antara X dengan Y gitu ya. Hubungan itu ada dua ya. Ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif ya. Jadi hubungan antar variabel dikatakan positif itu jika misalkan ya X-nya itu naik maka diiringi juga dengan kenaikan Y gitu ya.
Nah, ini adalah hubungan yang positif, atau kebalikannya ya, X-nya turun diikuti juga dengan turunnya Y. Nah, ini juga sama. Ini adalah hubungan yang positif ya. Artinya hubungan yang sejalan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, berarti tadi dicontohkan misalkan biaya promosi ya. Ketika biaya promosinya misalkan dinaikkan, maka hasil penjualannya pun ikut naik gitu ya. Nah, ini berarti ada hubungan yang positif. Tapi kalau biaya promosinya dikurangi, maka hasil penjualannya pun berkurang juga gitu ya. Nah, kalau yang negatif seperti apa? Yang negatif itu yang berlawanan arah ya. Jadi ketika X-nya naik, maka yang terjadi pada Y itu adalah penurunan gitu ya. Ataupun sebaliknya, ketika Y-nya diturunkan, maka yang terjadi pada Y ya, ketika X-nya diturunkan, yang terjadi pada Y itu adalah naik ya. Nah, ini merupakan hubungan yang berlawanan arah ya. Ini disebut sebagai hubungan yang negatif ya. Yang negatif seperti ini. Nah, besaran atau koefisien korelasi ya, itu antara -1 sampai dengan 1 ya. Jadi R itu ya, R yang tadi disebutkan, R ini adalah besarannya itu, koefisien korelasi ya, simbolnya R, itu besarannya adalah -1, dari -1 sampai dengan +1. Ya, berarti di tengah-tengahnya ada angka 0 ya, netral. Nah, angka 0 ini berarti kalau R-nya 0 ya, atau mendekati 0, itu berarti tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi ya. Tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi antara X dengan Y ya. Ini kalau R-nya 0 atau mendekati 0. Kalau ini saya gambarkan dalam diagram mungkin diagram garis seperti ini ya. Di tengahnya ini 0. Ketika R-nya 0, maka tidak ada hubungan ya. Nah, ketika R-nya itu ya ke arah negatif ya, sana kan berarti sebelah kiri ya, ke arah kiri sampai dengan -1. Nah, ini berarti semakin kuat hubungannya ya. Dan hubungan tersebut bersifat negatif ya, gitu. Begitupun sebaliknya, kalau R-nya itu ke arah positif ya, sampai dengan +1, ini paling besar ya, berarti paling kuat ya. Ini berarti semakin ada hubungan, semakin kuat ya, dan hubungannya berupa hubungan yang positif gitu ya. 0 ini tengah-tengahnya netral. Ke sini semakin negatif, semakin kuat ya. Ini semakin positif ya, semakin mendekati 1 semakin kuat. Mungkin kalau di dalam bahasa verbalnya saya munculkan ya. Kalau ini misalkan R-nya ya, kalau 0,8 sampai dengan 1, nah ini mungkin hubungan yang kuat ya. Kemudian dari 0,4 gitu ya, sampai dengan 0,7, nah ini merupakan hubungan yang cukup kuat ya, cukup kuat. Kalau 0,1 ya sampai dengan 0,3, nah ini hubungan yang lemah ya. Nah, ini mungkin bisa seperti ini ya secara verbalnya. Ini pun berlaku untuk yang bersifat negatif ya. Jadi dari negatif 0,8 sampai dengan negatif 1, ini maka hubungannya kuat tapi negatif dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini sedikit gambaran mengenai mengenai R ya, atau koefisien korelasi. Ya. Nah, kemudian ada R kuadrat ya. Ya, jadi kalau R tadi adalah koefisien korelasi ya, ini menggambarkan keratan hubungan, tapi kalau R kuadrat dikali 100% atau ini disebutnya koefisien determinasi ya, KD, ini menggambarkan sejauh mana variabel X mempengaruhi Y gitu ya. Sejauh mana variabel X mempengaruhi Y. Ya. Jadi kalau tadi keratan hubungan R itu ya, kalau determinasi ini sejauh mana variabel X mempengaruhi variabel Y gitu ya. Jadi pengaruhnya sejauh mana. Ini bisa digambarkan dalam besaran namanya koefisien determinasi.
Oke, sekarang bagaimana sih untuk mencari R atau koefisien korelasinya? Ini rumusnya adalah seperti ini ya. Nah, ini rumusnya untuk mencari R. Ya, jadi ketika kita mau melihat hubungan antara X dengan Y, ya. Nah, ini rumusnya ini, XY ya. XY itu berarti X datanya X ya, Y itu datanya Y gitu ya. Nanti akan dijelaskan melalui contoh soal ya. Nah, ini jangan bingung ya, ini sebetulnya gampang ya. N itu adalah jumlah pasangan ya, jumlah pasangan data X dan Y-nya. Jumlah pasangan data X dan Y-nya. Ini berarti X dikali Y dulu, baru dijumlahkan, dikurangi X, dijumlahkan ya, ini Y jumlahkan gitu ya, dan seterusnya. Ini pun juga mudah ya, tinggal X-nya dikuadratkan dulu, kemudian ditotalkan ya, dijumlahkan. Ini berarti yang ini, ya. Kemudian dikuadratkan, dan seterusnya ya, ini mudah saya kira. Oke, nah ini adalah gambar hubungannya ya, kurva hubungannya seperti ini. Jadi kalau linear itu kan garis ya, jadi ini kan korelasi linear. Nah, yang namanya linear itu berarti kalau digambarkan berupa garis ya. Kalau yang ini, nah ini berarti kuadratik biasanya ya. Ini yang cekung seperti ini ya, atau cembung gitu ya. Ini fungsinya itu biasanya x kuadrat ya. Kalau ini x linear ya, x saja. Oke, ini adalah gambaran dari hubungan yang positif ya. Jadi hubungannya ke sana ya. Semakin besar X-nya, ini kan kalau kita tarik ya, X-nya semakin besar, maka Y-nya pun semakin besar ya. Ini hubungan yang positif. Oke ya. Kemudian yang negatif seperti apa? Yang seperti ini ya, ini negatif ya. Jadi ini ke sini, seperti ini bentuk grafiknya. Jadi ini kalau X-nya ditarik ya, maka Y-nya akan turun ya. Ya, akan kecil. Ini kan X-nya panjang sampai sini misalkan ya, maka Y-nya cuma sampai sini. Tapi sebaliknya kalau X-nya pendek di sini ya, maka Y-nya kita lihat nah di sini. Ya. Ini merupakan hubungan yang negatif ya. Ini adalah yang tidak linear seperti ini yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian kalau yang seperti ini ya, bulat gini, ini tidak membentuk pola apapun ya, berarti ini tidak ada hubungannya. Jadi kalau kalian memplotkan data X dengan data Y, nah, ini sudah terlihat sebetulnya. Pola hubungannya sudah terlihat. Cuman kita belum tahu ya, belum tahu. Ini cuman melihat polanya positif atau negatif, tapi belum tahu keratan atau R-nya ya. Nah, R ini harus dihitung. Oke, misalkan gini ya, ini ada contoh seperti ini. Tadi ya saya contohkan apakah ada hubungan antara biaya promosi, ini X itu biaya promosi ya, dengan hasil penjualan. Nah, ya ini adalah hasil penjualan ya. Seperti ini datanya ya. Nah, ini yang saya bilang ini variabel independen, ini variabel dependen. Artinya gini, kalau kita baca itu seperti ini ya. Jadi kalau perusahaan mengeluarkan 2 juta atau 2 miliar gitu ya, maka hasil penjualannya 8 miliar gitu ya. Kalau perusahaan mengeluarkan 4 miliar, maka yang hasil penjualannya 9 miliar, 2 miliar, 7 miliar, dan seterusnya. Ini cara bacanya berpasangan gitu ya. Berpasangan seperti itu. Ya, maka kan ini tidak akan keluar ya kalau ininya tidak ada. Nah, ini yang disebut sebagai dependen dan independen gitu ya. Ini berarti terikat ya, terikat atau tergantung pada ini. Ya, ini tergantung pada ini. Pada ini ya. Ya, gitu ya. Jadi ini 8 dihasilkan ketika perusahaan mengeluarkan 2 miliar gitu kan. Nah, ini terikat. Terikat tuh kayak gini ya. Seperti itu. Nah, kita pengen melihat korelasinya, hubungannya ya. Terikat, tapi kan belum tentu ada hubungannya. Ya, terikat ke sini ya. Ini dihasilkan ketika ini keluar gitu ya. Tapi kan tidak harus atau belum pasti ya. Dia ada hubungannya. Hubungan tuh artinya ketika ini naik, apakah ini langsung naik gitu ya, atau seperti apa. Nah, kita perlu mengecek dengan ini rumus yang ini ya. Coba ya, kita hitung R sama dengan N-nya. N itu banyaknya pasangan data ya. Nah ini,
N itu banyaknya pasangan data. Berarti ada berapa pasangan? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, gitu kan. Nah, ini berapa? XI. Ya. YI. Dikali, ya. Berarti dikali ini, ya, nanti di total. Ini 16, 36, dan seterusnya ya. Nah, nanti di total di sini berapa? Coba berapa? Ada yang hitung? Ya, ini paralel aja ya. Coba ada yang hitung ini. Kemudian sigma XI berarti ini tinggal di total. Ya. Sigma YI ini tinggal di total ya. Coba ini berapa tadi? 16. Hello. 14 ya. 27. 40. 14. 16. Nah, ini total coba berapa? Halo, berapa? 163, Pak. 163. Oke. Ya, kemudian dikurangi ini sigma X berarti ini ya. 6, 8, 11, 15, 19 ya. Ini sigma YI berarti ini berapa? 17, 24, 33, 43, 43, 50, 58 ya. Benar ya, 58 benar nggak? Nah, ini akar. Ya benar ya, ini kurung. N ini 7 ya. Ini sigma X kuadrat. X kuadrat mana? Ini ya. Dikuadratkan dulu sigma. Berarti berapa? Ini 4, 16, 4, 9, 16, 4, 4. Berapa? 20, 24, 33, 33 tambah 16, 9 ya. 53, 57. Benar nggak? Benar, Pak. Ya. Oke ya. Nah, ini sigma X kuadrat ini. Kemudian dikurangi sigma XI dikuadratkan. Nah, sigma XI tadi kan ini ya, 19 dikuadratkan. Gitu. Nah, tinggal yang satunya. N7 dikali Y kuadrat. Ini coba tolong dikuadratkan nih. 64 di total ya, di total. 64, 81, 49, 81, 100. Coba di total ya ini. Dikuadratkan dulu di total berapa? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, dihitung ya. Berapa? 420. 100?
426. Ya, 426. Ya. Kemudian dikurangi YI. Ini ya 58 ya. 58 kuadrat ya. Dikurung ya. Nah, nanti ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa dikalikan di akar ya. Dan ini pun sama dioperasikan. Berapa nih? Hasilnya mestinya dari mulai -1 sampai dengan +1 ya. Jadi kalau keluar dari sini ya berarti salah. Coba berapa? Ini tolong dicari ya. Belum. Berapa? Halo? Ya, ini 0,8 ya hasilnya ya. 0,8 sekian ya. 0,8 berapa gitu ya. Nanti coba tolong dicek lagi ya. Ini artinya apa? Artinya berarti kalau melihat R-nya, ini hubungannya cukup kuat ya antara biaya promosi dengan hasil penjualan. Oke. Ini adalah korelasi linear sederhana ya. Jadi yang hanya melibatkan dua variabel, satu variabel dependent dan independent dan satu variabel dependent, ini disebut sebagai korelasi linear sederhana. Ya. Nah, ada yang agak agak ya lumayan susah ya. Ini di atasnya korelasi linear sederhana, yaitu korelasi linear berganda ya. Nah ini, jadi korelasi linear berganda itu ketika variabel ya independennya lebih dari satu ya terhadap satu variabel dependent ya.
Dan yang dimaksud adalah hubungan yang atau korelasi yang simultan ya, yang simultan. Yang simultan itu artinya tidak masing-masing ya. Ini kan bisa aja dihitung masing-masing ya, X1 dengan Y gitu ya, kemudian X2 dengan Y. Nah, tapi yang dimaksud berganda itu adalah antara X1 dan X2 ini gabung ya, gabung atau simultan bahasa matematisnya ya, bahasa statistikanya simultan, ini mempengaruhi Y ya. Misalkan tadi kalau saya pecah ya, antara biaya promosi elektronik gitu ya, dan, nah ini pakai kata hubung dan, biaya promosi cetak gitu ya, terhadap apa? Terhadap hasil penjualan gitu ya. Kalau di manajemen mungkin ya, itu biasanya yang diteliti itu adalah misalkan ya, apakah ada hubungan antara lingkungan kerja gitu ya, lingkungan kerja dengan motivasi kerja gitu ya. Nah ini kan bisa dilihat ya. Mungkin ini tidak langsung datanya secara kualitatif ya, tetapi kita ambil dulu kuesionernya dan dibuat kuantitatifnya. Kalau tadi kan biaya, kalau biaya bisa langsung angka secara kuantitatif. Tapi kalau ini sifatnya kualitatif dan harus dikuantitatifkan dulu melalui kuesioner. Sana. Ayo mau ini dulu dari sana nih. Dari sana dulu sana, Om Tata. Sebentar ya. Ya ambil sana. Ya ambil. Kasihin Bunda. Tutup lagi deh pintunya. Ya, apa namanya? Nah, misalkan ada lagi ya, kalau dua variabel independennya, nah bisa saja misalkan tadi lingkungan kerja dan keramahan atasan gitu ya, keramahan atasan terhadap motivasi kerja ya. Kalau yang sifatnya seperti ini biasanya pakai kuesioner ya, karena ini kan kualitatif ya. Nah, seperti itu ya. Ini bisa dijadikan skripsi nih ya. Paling tidak dua variabel independen gitu ya. Mungkin kalau lebih banyak lagi ya lebih bagus lagi gitu ya. Nah, ini simultan ya. Simultan itu artinya secara bersama-sama ya. Apakah mempunyai hubungan dengan motivasi. Kalau tidak ada hubungan ya berarti dia masing-masing ya, artinya ya tidak mempengaruhi apapun yang terhadap motivasi kerja itu ya. Kira-kira seperti itu untuk contohnya ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah dengan mencari ya koefisien korelasi gabungannya ya. Jadi kalau tadi kan ada ya X1 dan X2 ya terhadap Y gitu ya, terhadap Y. Gitu kan. Nah, berarti di sini sebetulnya ada beberapa korelasi parsialnya ya atau bagian-bagiannya ya. Yang pertama ada, nah ini, X1 terhadap Y gitu kan. Kemudian ada X2 terhadap Y ya, dan X2 terhadap X1 gitu ya. Nah, ini adalah korelasi bagiannya. Nah, untuk korelasi yang simultan atau gabungannya, ini sebetulnya adalah kalkulasi dari ini ya. Kalkulasi dari korelasi parsial-parsialnya dengan menggunakan rumus ini. Jadi R ya X1 X2 terhadap Y, nah ini dibacanya gitu ya. R X1 X2 terhadap Y kan, R X1 X2 terhadap Y ya akan sama dengan akar ya, R kuadrat. Nah, X1 terhadap Y berarti ini X1 terhadap Y. R-nya rumusnya kayak tadi ya, tinggal nanti dikuadratkan. Rumus kayak yang pertama tadi. Kemudian plus R kuadrat ya, X2 terhadap Y. Berarti ini X2 terhadap Y gitu ya. R-nya seperti yang tadi juga sama rumusnya ya.
kemudian dikuadratkan, dikurangi 2R, nah ini X1 terhadap Y, dikalikan R, X2 terhadap Y, dikalikan, nah ini, R, X2 terhadap X1 ini, X2 terhadap X1 gitu ya. Per 1 dikurangi R2, R kuadrat ya, R X1, X2 terhadap X1 kuadrat. Jadi sebetulnya dari yang parsial-parsial nanti tinggal digabungkan dengan menggunakan rumus yang ini ya. Nah, apa namanya? Contohnya misalnya seperti ini ya. Ini ada apakah ada hubungan ya antara biaya promosi cetak dan biaya promosi elektronik terhadap hasil penjualan ya. Ini kan ada 3 ini ya. Ini pasangan data ya, ingat, ini pasangan data nih. Ya. Ketika keluar 2 miliar, nih 2 miliar maka 8. 4 miliar, 3 miliar maka 9 terus. Ya. Ini gimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya kita menggunakan rumus yang pertama tadi ya, rumus korelasi parsial-parsialnya antara X1 ini ya, antara X1 terhadap Y ya. Kemudian antara X2 terhadap Y ya, dan X2 terhadap X1 gitu ya. Dicari seperti tadi sama ya. Jadi kalau X1 terhadap Y ya udah kita tidak usah melihat ini ya. Nah, ini terhadap ini tidak usah melihat ini. Ini terhadap ini berarti tidak usah melihat ini ya. Ini terhadap ini berarti tidak usah melihat ini ya. Nanti akan ketemu R yang tadinya. Nah, ketika sudah ketemu, nah tinggal digabungkan ke sini ya dengan menggunakan dengan menggunakan rumus yang ini. Oke. Nah, kemudian ya, kalau untuk analisa korelasi berganda itu tidak semuanya signifikan terhadap populasi ya. Artinya perlu diuji dengan menggunakan uji F. Apakah hasil R gabungan tadi ini berlaku untuk populasi atau signifikan pada level populasi atau hanya berlaku pada sampel saja. Kalau berlaku pada sampel berarti hanya berlaku pada hitungan ini, pada data ini ya, gitu ya. Ini kan data sampel kan ya. Untuk populasinya kan akan lebih banyak lagi sebetulnya ya. Cuman ini kita ambil sampel segini. Nah, kalau misalkan tadi hasil R-nya signifikan, maka dia berlaku untuk populasi seluruhnya. Tapi kalau tidak signifikan, maka hanya berlaku pada sampel. Artinya bersifat kebetulan gitu ya. Nah, maka harus diuji dengan ini. Kita mencari F hitung dulu ya. F hitung. F hitung itu adalah F yang dihasilkan dari perhitungan rumus ini. Ini R kuadrat ya. R kuadrat itu yang tadi, yang gabungan tadi ya. Ini katakanlah tadi ya, anggaplah asumsinya R kuadratnya 0,7 ya. Nah, ini kita hitung cepat aja ya. Silakan nanti dihitung ya. Untuk contoh soalnya, ini katakanlah R gabungannya itu 0,7. Tinggal di sini 0,7 ya, kuadrat per K. K itu adalah jumlah variabel independen. Tadi 2 ya, ada X1, ada X2. Per 1 dikurangi R kuadrat 0,7 kuadrat per N N-nya tadi berarti 7 ya. Jumlah pasangan datanya masih 7 sama dikurangi K 2 dikurangi 1. Nah, ini rumusnya untuk mencari F hitung. Coba berapa? Coba tolong dihitung. Ini dibagi ini dikuadratkan bagi 2 ya. Terus ini ya, ini terus ini dibagi ini, nanti hasilnya dibagi ya, ini hasil ini dibagi dengan hasil ini. Nah, ini kalau tidak salah 2 ya, 2,4 ya. Tinggal nanti tolong dicek ulang ya, ini kalau tidak lupa saya 2,4 nih ya. Nah, kemudian apa? F hitung ini dibandingkan dengan F tabel ya. F tabel itu adalah tabel F ya.
atau F yang berasal dari tabel F gitu. Dengan derajat kebebasan atau DK, pembilang itu yang mendatar, nanti saya tunjukkan ya tabel F-nya, itu adalah K, berarti 2 ya, yang mendatar 2. Kemudian yang DK penyebut yang menurun N min K min 1, N-nya 7, dikurangi K-nya 2, kurangi 1, 4 ya. Jadi yang mendatarnya 2, yang menurunnya 4. Yang mendatarnya 2, yang menurunnya 4 ini ya. Nah, ini tabelnya nih. Nah, kita asumsikan untuk alfanya 0,1 ya. Yang mendatarnya 2, yang menurunnya 4 ya. Nah, ini 4,32 ya. 4,32. 4,32 ya. 4,32 kita masukkan lagi ya. Berarti di sini F tabelnya 4,32. Nah, setelah itu apa? Bandingkan ya. Bandingkan, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka koefisien korelasi ganda ditemukan signifikan. Jadi F hitung lebih besar. Nah, di sini kan kenyataannya F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kalau lebih besar berarti signifikan atau berlaku untuk populasi. Tapi kalau lebih kecil berarti sebaliknya tidak berlaku untuk populasi. Nah, berarti di sini keputusannya atau kesimpulannya adalah angka korelasi tidak berlaku untuk populasi. Artinya hanya untuk sampel yang dihitung saja atau bersifat kebetulan. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini, cukup sekian. Waktunya tinggal sebentar